Antum lihat di halaman 67 hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga, yaitu di surga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Hakim dan Baihaqi, dan lafaz ini lafaz Imam Hakim. Ini dalil tentang hujahnya as-sunnah. Kemudian tentang dalil hujahnya as-sunnah lagi, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Saya bacakan bagian akhirnya. Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Nabi sudah sebutkan sebelumnya tentang akan terjadinya perpecahan, akan terjadinya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi menjelaskan kewajiban kita, solusi dari perpecahan, solusi dari perselisihan yang ada, yaitu adalah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhi diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih. Ini dalil dari sunnah Nabi yang menunjukkan tentang apa? Tentang wajibnya kita berpegang pada sunnah Nabi. Wajib. Jadi sini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum Allah dengan hukum Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi perselisihan dalam urusan agama, wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita disuruh untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang tidak berpegang sunnah, maka akibatnya sangat jelek. Kemudian dalil yang lain lagi tentang hujahnya sunnah, Nabi bersabda, "Falyuballighi syahidu minkumul ghaib." Dalam Hajjatul Wada, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian dalil yang keenam. Yang keenam tentang dalil hujahnya sunnah, bahwa tidak mungkin orang bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang akan mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah, nggak mungkin. Dalam Al-Quran nggak disebutkan tentang salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya, enggak ada dalam Al-Quran. Begitu juga cara rukuknya, cara sujudnya, bacaannya enggak dijelaskan. Dalam Al-Quran disebutkan tentang wudu, kaifiat wudunya disebutkan dalam Al-Quran hanya 4 anggota. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Cuma caranya bagaimana? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran. Kembali kepada pada sunnah. Tentang haji, bagaimana kita bisa melakukan ibadah haji? Allah berfirman tentang wajibnya haji dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran. Tapi kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya harus mengikuti sunnah. Sebab Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Adalah kalian mengambil tata cara manasik haji dari aku. Begitu juga salat yang tadi saya sebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi enggak bisa orang hanya berpegang kepada Al-Quran saja.
Dan nggak mungkin orang bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah, tidak mungkin selama-lamanya. Al-Quran harus dengan sunnah. Ini saya sebutkan tentang hubungan Al-Quran dengan sunnah dari mulai halaman 81 sampai dengan halaman 86. Saya sebutkan. Jadi Al-Quran ini dijelaskan oleh apa? Oleh sunnah. Jadi Al-Quran ini sangat membutuhkan kepada sunnah, sebagaimana perkataan seorang ulama salaf. Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah. Artinya untuk menjelaskan. Al-Quran ini dijelaskan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda bisa lihat dari halaman 81 sampai halaman 86 tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh tentang dalil hujjahnya sunnah, yaitu ijma'. Ijma'nya para sahabat. Antum bisa lihat tentang ijma'nya para sahabat di halaman 77 dan seterusnya. Tentang ijma'nya para sahabat antum bisa lihat di halaman 77 dan seterusnya. Bahwa mereka berdalil dengan Al-Quran untuk sunnah. Antum perhatikan, saya akan bawakan dua contoh. Yang pertama riwayat Ibnu Umar, yang kedua riwayat Ibnu Mas'ud. Antum lihat di halaman 77 dan halaman 78. Ini dalil ijma'. Abdullah bin Umar, pernah ada orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, kami tidak mendapat dalam Al-Quran tentang tata cara salat safar. Ibnu Umar berkata, Inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala wasallam wa la na'lamu syai'an fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan tadinya kita tidak mengetahui sesuatu. Karena itu kita beramal sebagaimana yang kita melihat Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita, dan tadinya kita tidak mengetahui sesuatu. Karena itu kita berbuat atau beramal sebagaimana yang kita lihat Nabi SAW melakukan atau mengamalkan. Jadi contohnya apa? Rasulullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, tadinya kita sesat, lalu Allah menunjukkan kita dengan beliau. Karena itu wajib kita mengikuti jejak beliau. Ini riwayat ini, athar ini sahih dari Imam Ahmad. Selanjutnya, perkataan Abdullah bin Mas'ud, datang seorang wanita kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku diberi kabar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut. Ibnu Mas'ud melarang wanita-wanita menyambung rambut. Abdullah bin Mas'ud berkata, benar. Wanita tersebut berkata, apakah larangan itu ada dalam kitabullah atau engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjawab, aku mendapatkan larangan itu dalam kitabullah dan sabda Rasulullah SAW. Dua disebutkan, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wanita tersebut berkata lagi, demi Allah, aku telah membaca mushaf Al-Quran dari awal hingga akhir, tetapi aku tidak mendapatkan larangan tersebut. Larangan wanita menyambung rambut enggak ada dalam Al-Quran. Aku sudah baca dari awal sampai akhir. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, bukankah ada dalam ayat Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksaannya. Wanita menjawab, iya. Ayat ini tentang wajibnya kita berpegang kepada apa? Kepada sunnah. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasul bersabda bahwa beliau melarang, melaknat wanita yang mencabut bulu dahinya, mencabut bulu alisnya, bulu dahi dan bulu alis. Banyak wanita yang masih melanggar. Ini hukumnya haram dalam Islam. Mencabut atau mengerik bulu alis hukumnya haram dalam Islam.